kualitas yang mau dikirim ke IPS yang ada ini kita tes dulu uji kualitasnya. Karena bahan baku ini sangat sulit sekali kita dapatkan karena kita jauh, kita jauh dari tempat yang mungkin penyediaan bahan baku, otomatis kita tidak efisien. Maka dari itu kita sepakat untuk mendatangkan produk jadi dari pabrikan. Alhamdulillah untuk PMK kemarin kita tidak terdampak sama sekali. Semua jenis produk susu akan saya siapkan di sini dan untuk display dari anggota-anggota yang punya produk-produk unggulan yang ada di wilayah Kecamatan Puspo ini. Halo Sobat Pesona Desa, di belakang saya ada patung sapi. Ini kalau saya lihat yang seperti ini, saya ingatnya sentra pengolahan susu sapi di daerah Bandung Selatan seperti KPBS dan juga Bandung Utara seperti KPSBU. Nah, di Pesona Desa kali ini kita akan melihat seperti apa sih pengolahan dan juga pendistribusian susu sapi di Koperasi Sembada yang ada di daerah Puspo, Jawa Timur. Apakah pengolahannya sama seperti yang di Jawa Barat atau lebih modern? Halo Sobat Pesona Desa, nah sekarang saya sudah bersama dengan Pak Purwo Budi Setiawan sebagai Ketua Koperasi Unit Desa Sembada ya Pak ya? Sembada. Wah, ini kayaknya di sini sedang aktivitas produksi dan sebagainya ya Pak ya? Siap. Di belakang saya ini ada tangki Pak, ini habis pengiriman atau gimana Pak? Tangki-tangki ini sebagai pengambilan distribusi dari masing-masing desa. Di desa-desa itu kita ada 7 desa, yang masing-masing desa itu ada tempat penampungan susu, namanya TPS, penampungan susu, sehingga untuk pengambilannya melalui tangki-tangki ini. Nah, tangki-tangki ini dibawa ke kantor pusat di sini, baru setelah itu dinaikkan ke truk besar, nanti kita kirim ke IPS, salah satu IPS yang ada di Jawa Timur. Iya. Jadi ini memang jamnya udah selesai Pak? Ya, untuk biasa jam berapa nih? Kalau jam penampungannya antara jam 6 sampai jam 7 pagi ya. Jam 6 jam 7 pagi, sore jam 3 sampai jam 5. Nah, ini kita mengambil kualitasnya yang sangat baik, maka dari itu setelah itu kita dinginkan pakai namanya peko-peko yang ada di masing-masing desa, sehingga bakteri yang ada di situ tidak berkembang. Jadi memang idealnya jam segitu ya Pak ya, jam 6 sampai jam 7 ya Pak ya? Jam 6 sampai jam 7. Oh iya, nah kemudian Pak itu kan ada ruangan nih, ini untuk apa nih Pak ruangan yang depan? Ruangan satu untuk labnya, lab penampungan, sehingga kualitas yang mau dikirim ke IPS yang ada ini kita tes dulu uji kualitasnya. Biar tidak ada terjadi pengembalian dari IPS kan itu. Oke, biasanya ini berapa banyak Pak yang dikirim Pak? Kalau sehari kita produksi 26 ton per hari. 26 ton. Yang mungkin dari 7 desa itu dari jumlah anggota kita sekitar 3.200 orang yang penyetor susu sapi perah. Setiap hari itu? Setiap hari. Semua anggota? Semua anggota. Atau beda terjadwal atau? Tidak, semuanya ya? Semuanya sama. Oke. Nah itu Pak biasanya tadi Bapak sampaikan itu dikirim ke IPS? IPS itu industri pengolahan susu. Oh, jadi dikirim ke industri pengolahan susu kalau dari Koperasi Unit Desa Sembada ini ya Pak ya? Benar. Wah, nah kalau di KUD Sembada ini Pak, ada untuk fasilitas semacam pakannya nggak untuk para anggota atau peternak yang tergabung?
Alhamdulillah di KUD Sembada Puspo ini ada fasilitas, ya kita fasilitasi untuk pengadaan pakan ternaknya dengan kualitas yang sangat mumpuni. Wah. Termasuk juga obat-obatannya nanti kita ada di sana, ada ruangannya, kita jelaskan nanti di Nah, boleh Pak, kalau gitu sekalian ke sana kita ngobrol-ngobrol soal pakannya Pak yang disediakan sama KUD Sembada. Siap. Awalnya dulu kita proses sendiri, karena kan itu ada sekitar 6-7 bahan baku yang harus kita siapkan. Karena bahan baku ini sangat sulit sekali kita dapatkan, karena kita Nensewu kita punya jauh dari tempat yang mungkin penyediaan bahan baku, otomatis kita tidak efisien. Maka dari itu kita sepakat untuk mendatangkan produk jadi dari pabrikan. Ini Mas Gilang, ini tempat kita menyediakan untuk stok bahan pakan ternak kita untuk konsentrat yang untuk mendukung dari susu yang ada di anggota tadi. Oh, gitu, ya. Ini yang tumpukan-tumpukan ini yang sudah siap untuk diberikan dikirim kepada para anggota dari KUD Sembada ya Pak? Siap, Mas Gilang. Ini kalau konsentrat itu ada berapa bahan Pak yang biasa dicampur? Langsung di sini atau dari luar jadi? Awalnya dulu kita proses sendiri, karena kan itu ada sekitar 6-7 bahan baku yang harus kita siapkan. Karena bahan baku ini sangat sulit sekali kita dapatkan, karena kita Nensewu kita punya jauh dari tempat yang mungkin penyediaan bahan baku, otomatis kita tidak efisien. Maka dari itu kita sepakat untuk mendatangkan produk jadi dari pabrikan. Itu pun dari ini sudah di match sekitar ada 5 bahan baku yang kualitasnya sangat mumpuni. Kita punya sekarang namanya mix feed dari 18 itu dengan protein 18%, dengan TDN sekitar 85%, sehingga bisa meningkatkan produksi susu baik itu kuantitas maupun kualitas dari susu para peternak itu tadi. Oh, jadi secara kualitas untuk nutrisinya sendiri hampir sama kalau misalnya dibandingkan sama yang awal pembuatan dulu. Ya, hampir sama. Di sini lebih sama baik aja ya? lagi. Lebih baik lagi justru ya. Lebih baik lagi. Nah, Pak, kalau untuk hijauan seperti rumput-rumputan dan sebagainya itu masih di stok di sini atau seperti apa, Pak? Alhamdulillah untuk rumput hijauannya dari sini itu masyarakat kita alhamdulillah masih banyak hutan-hutan yang masih kita kerjasama dengan perhutani untuk namanya pesanggem itu menanam rumputnya di tegaan-tegaan itu kita kerjasama dengan perhutani itu untuk menanam rumput. Rumputnya kita ada 2. Sementara ini itu ada rumput gajah sama rumput odot. Oh, jadi ada 2 jenis berbeda Dua jenis yang berbeda. Itu dicampur atau beda-beda? Sama aja. Cuman dulu awalnya yang terkenal adalah rumput gajah. Rumput gajah. Nah, sekarang ada varietas baru namanya rumput odot ini yang mungkin kualitas proteinnya lebih tinggi dari rumput gajah. Jadi bisa mencukupi dan juga menambah nutrisi yang terbaik ya Pak ya. Siap, dari pakan itu sendiri. Iya. Biasanya berapa banyak Pak kalau yang untuk dikirimkan kepada para anggota yang pakan di sini sehari? Sehari kurang lebih sekitar
Pokoknya 1 bulan kita rata-rata 550 ton. Oh, jadi 1 bulan kurang lebih 500 segitu ya? 550 ton 1 bulan kita untuk kirim ke anggota. Cukup banyak juga. Nih Pak, ini kan ngomong-ngomong di sini masih sedang ini ya produksi dan sibuk. Dan juga ini aromanya cukup lumayan menyengat juga. Kalau di sini sendiri ada untuk penyediaan obat-obatan nggak Pak untuk para peternak sapi sendiri? Alhamdulillah kita obat-obatan baik itu untuk sapi yang birahi atau IB, Keswannya kita siapkan gratis dari koperasi. Monggo nanti kita ajak di sana Pak. Di ruangan ada yang untuk stok obat-obatan. Wah bagus Pak, kita langsung aja ngobrol ke sana ya. Alhamdulillah untuk PMK kemarin kita tidak terdampak sama sekali. Dari 7.400 ekor sapi yang ada di wilayah Kecamatan Puspo, hanya 28 ekor yang terdampak. Itu pun sudah sembuh semua. Mas Gilang, yang tadi saya sebutkan bahwa ini ada untuk stok obat-obatan yang ada di kita, yang ini untuk pelayanan semuanya untuk anggota. Wah, kalau saya lihat ini di etalasenya Pak, ini banyak juga ternyata ya. Siap. Ini jenis apa aja nih obatnya? Biasanya untuk para sapi-sapi yang diiningin sama peternak. Ya, biasanya kita pelayanan pada anggota itu apabila ada laporan sapi-sapi anggota yang sakit, nah itu kita siapkan sekitar 6 petugas pelayanan yang ada di lapangan untuk melayani anggota. Semuanya kita siapkan gratis untuk anggotanya. Baik itu sapinya untuk yang sakit, maupun sapi untuk yang sapi birahi. Sekarang kan sapi birahi itu untuk mengawinkan pakai IB itu, inseminasi buatan. Jadi kita siapkan semuanya gratis untuk anggota. Tanpa membayar kita. Iya. Ternyata saya sendiri juga baru tahu nih ternyata ada jenis-jenis obat tertentu sesuai dengan kondisi ternak sapi itu sendiri, dan mungkin obatnya juga khusus ya Pak ya? Siap. Ini dikirim dari mana Pak kalau obatnya sendiri? Itu ada kita beli pengadaannya dari pabrikan yang sudah terkenal, baik itu dari Kalbe maupun dari Sanbe. Itu Sanbe pun, Kalbe pun pabrikan itu tidak hanya memproduksi untuk manusia, tapi juga untuk hewan. Jadi khusus ya, ternyata untuk hewan juga ada, bahkan lebih spesifik sesuai dengan kondisi penyakit dari hewannya itu sendiri. Jadi bentuknya Pak, kalau misalkan ada anggota yang ingin ngambil obat ini, bukan dari sini disuplai rutin ya, ternyata by kondisi. Kalau misalkan ada yang ini mau, tinggal laporan aja gitu ya Pak ya? Jadi diberikan secara gratis ke pesona desa. Di sini ada berapa jenis obat Pak? Banyak sekali. Ini namanya ada obat herbal, ini ada obat untuk sulfidon itu untuk sapi yang sakit-sakit itu tadi, ada vitamin, ada juga ada infus. Infus untuk apabila ada sapi yang rebuk atau roboh itu bisa diinfus sekarang seperti dengan manusia. Saya sekarang jadi ngerti Pak, ternyata Sobat Pesona Desa ada beberapa cara untuk
pengobatan untuk masuk ke sapinya itu sendiri ya Pak ya. Jadi dari mulai pencegahan mungkin tadi kayak herbal itu bisa ya. Terus juga pengobatan itu ada yang oral atau sampai dengan infus. Infus juga ada. Jadi nggak cuma manusia aja, sapi juga ya. Siap. Penting terjaga demi kualitas yang baik gitu ya Pak ya. Nah Pak, ini kan obat-obatan banyak nih. Kalau kemarin pada saat kasus PMK ini gimana nih Pak sapi yang ada di sini? Alhamdulillah, kebetulan di Kecamatan Puspo ini yang mungkin dari situasi dan mungkin geografi dari wilayah Puspo, alhamdulillah untuk PMK kemarin kita tidak terdampak sama sekali. Dari 7.400 ekor sapi yang ada di wilayah Kecamatan Puspo, hanya 28 ekor yang terdampak. Itu pun sudah sembuh semua. Makanya kita waktu itu sebelumnya kita stop bahan obat-obatan apabila terjadi ternyata tidak terpakai sama sekali. Oh gitu. Jadi dan juga produksi susu kita yang mungkin dari kita tahu semuanya dengan PMK ini sangat ganas sekali. Di Indonesia khususnya dari produksi susu aja banyak yang turun antara 30 sampai 50%. Alhamdulillah satu-satunya koperasi di Jawa Timur mungkin di Indonesia produksi KUD Sembada dari 24 ton sekarang jadi 26 ton, malah meningkat justru ya di saat PMK kemarin itu. Wah, jadi relatif masih bisa teratasi. Nah, kalau gitu itu tipsnya apa sih Pak? Mungkin ada kiat-kiat khusus dari Koperasi Sembada ini Pak untuk bisa merawat beberapa sapi yang diinikan sama anggota? Iya, jadi Mas Gilang, kita pakai SOP yang ada kita adakan di sini. SOP-nya sesuai sama dengan yang ada, baik itu lockdown kandang, pakai semprot desinfektan ataupun biosekuritas dari petugas, itu semuanya sama. Tapi yang tidak kalah pentingnya itu pakai herbal. Herbal baik itu pakai istilahnya pakai kunyit ataupun dengan sempon-pon lah istilahnya, bahan-bahan rempah-rempah itu. Pakai itu dan juga pakai sirih dan garam. Jadi itu salah satu yang mungkin bisa mencegah dari PMK yang ada di Kecamatan Puspo. Oke, nah Pak, kalau gitu saya ini kebetulan penasaran juga. Tadi kan pas masuk ke depan itu ada Sembada Cafe. Itu apa itu Pak? Sembada Cafe itu salah satu unit pengembangan kita yang untuk insya Allah Desember ini saya akan launching untuk pengadaan untuk destinasi wisata yang ada. Kita tangkap peluang-peluangan soalnya ini di sini merupakan jalur wisata ke Bromo yang sudah terkenal di internasional. Jadi itu ya, ada nanti akan di launching saat lagi ya. Saya penasaran, kita ngobrol langsung di sana bisa ya Pak ya? Siap, monggo. Mas. Semua jenis produk susu akan saya siapkan di sini dan untuk display dari anggota-anggota yang punya produk-produk unggulan yang ada di wilayah Kecamatan Puspo ini. Nah, Sobat Pesona Desa, tadi saya lihat nih di belakang ada tulisan Sembada Cafe, tapi ternyata masih kosong. Nah, Pak, ngomong-ngomong, ini tuh nantinya buat apa, Pak? Sembada Cafe nih? Nah, Sembada Cafe ini memang untuk pengembangan satu bisnis baru yang saya melihatnya ini merupakan potensi yang harus kita tangkap.
yang dulunya wisata Bromo yang terkenal dari wilayah Probolinggo, sekarang dengan yang lebih dekat, aksesnya lebih nyaman lewat Puspo, banyak turis-turis baik itu dari mancanegara, domestik itu banyak melalui jalur Puspo ini. Maka dari itu saya siapkan untuk kafe Sembada ini, sehingga untuk menangkap peluang-peluang ini ke depannya. Insya Allah saya akan launching bulan Desember untuk pengadaan kafe Sembada ini. Wah, jadi sekarang nih masih dalam proses persiapan lah ya Pak ya. Nah, nanti di Sembada Cafe ini apa saja yang akan diisi Pak? Ya, kita fokus di sini, kita mungkin dari Sembada ini produknya dari susu, maka dari itu sini semua jenis produk susu akan saya siapkan di sini, dan untuk display dari anggota-anggota yang punya produk-produk unggulan yang ada di wilayah Kecamatan Puspo ini. Sebetulnya Pak, kalau untuk brand sendiri, apakah mungkin dari KUD Sembada ini punya susu dengan brand atau merek susu Sembada sendiri, atau nanti gabung juga sama yang lainnya? Kita nanti akan produksi sendiri. Sendiri ada khusus? Ya ada rasa-rasa, susu-susu rasa-rasa, STMC macam-macam yang mungkin sudah ada di sini. Wah. Tapi kita nanti fokus di sini kekuatan lokal kita yang di sini, kekuatan dari alam kita yang ada di sini. Oh, jadi sebetulnya ini menangkap peluang juga ya, karena ini juga merupakan jalur destinasi menuju ke Gunung Bromo. Ya, kalau harapan Bapak sendiri seperti apa sih Pak? Ini dengan keberlangsungan fasilitas dan juga sistem yang diberlakukan sama Koperasi Unit Desa Sembada untuk para anggota. Alhamdulillah kita semuanya kita pakai sistem yang ada di sini, kita benahi sistem-sistem yang ada di sini. Kita kesejahteraan anggota itu nomor 1. Ya. Semua pelayanan gitu, baik harga di tingkat peternak, alhamdulillah sudah layak. Yang saya kira yang kedua, semua pelayanan kita yang ada, baik itu simpan pinjam untuk anggota kebutuhan, baik itu kebutuhan sapinya, kebutuhan orangnya sakit, peternak kita sakit, kita bantu 50% dari pengobatan, baik itu dari rumah sakit ataupun apa-apa. Jadi bukan hanya di lini untuk sapinya, peternaknya juga kita siapkan untuk kesehatannya manusianya juga. Luar biasa, Bapak punya visi misi yang mungkin juga akan terus dijalankan ya Pak ya. Mudah-mudahan sukses selalu, lancar untuk KUD Sembada. Amin, Terima kasih, amin. saya udah diajak jalan-jalan ini Pak di Koperasi Sembada. Siap, Mudah-mudahan Mas. nanti kalau ke Jatim bisa mampir lagi ke sini. Siap, Kafenya siap. sudah jadi. Jadi, monggo saya tunggu. Siap. Ya, Sobat Pesona Desa, ternyata sistem pendistribusian pengolahan yang ada di Koperasi Ternak Sapi itu memang hampir sama, baik di Jawa Barat ataupun juga di Jawa Timur. Hanya yang lebih penting adalah bagaimana menjaga kualitas, fasilitas, dan juga kesejahteraan bagi para anggota Koperasi Sapi Perah itu sendiri. Sampai di sini perjumpaan kita di Pesona Desa kali ini. Sampai jumpa lagi di Pesona Desa selanjutnya. Ya Pak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Monggo.